Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Salam, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali di hari perhentian ini untuk bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Kami menyambut saudara yang ada di kota Surabaya, di Indonesia, bahkan di luar negeri untuk bersama-sama bergabung beribadah di Gloria Sunday Service ini. Saya percaya melalui ibadah kita bersama, Tuhan akan memberkati kita. Amin.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan menyiapkan diri untuk beribadah pada minggu ini dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan ibadah kita adalah berasal daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Mari bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari kita mengawali setiap hari, setiap langkah, setiap waktu dengan terlebih dahulu memuji nama Tuhan. Bawalah jiwa kita berseru di dalam pujian. Mari katakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati, dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di dekatku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati, namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah namamu
akhir hayat bahkan ribuan tahun selamanya, jiwa kita terus memuji Tuhan. Saat kekuatanku mulai lemah, aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya, mari pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing it like never before. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan atas satu hari lagi yang begitu indah yang telah Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih pada hari ini kami dari tempat kami masing-masing boleh bersatu hati memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Ya Tuhan, betapa kami menyadari kami manusia berdosa yang sangat tidak layak. Betapa sampai hari ini pun kami masih terus sering kali mendukakan hati-Mu. Maafkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau tetap mengasihi kami, bahkan mau menerima dan melayakkan kami untuk datang kepadamu. Oh Tuhan, kami rindu untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk datang, masuk, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan menang. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada Allah kita yang maha besar dan maha kuasa, kita menaikkan puji-pujian kepada-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ya, kebenaran yang sejati itu telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Kebenaran yang bebaskan selalu
berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah bukti akan betapa besar kasih Tuhan pada setiap kita. Bagaimanakah respon kita terhadap kasih Tuhan? Tiada lain adalah dengan tetap setia mengasihi Tuhan di sepanjang hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu
sepanjang hidup kami. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga pejabat di daerah. Khususnya saat ini ketika fokus perhatian tertuju pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kiranya proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik, sehingga negara kami boleh segera pulih. Selanjutnya kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang hari ini tengah berada dalam pergumulan. Apakah itu pergumulan keluarga, ekonomi, ataupun kesehatan. Bapa, kiranya dalam kondisi seperti ini, mereka boleh tetap memandang kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Biarlah melalui kesulitan ini, iman percaya kami kepadamu justru semakin kokoh. Inilah ya Tuhan doa kami, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan umat Kristen di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ya Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah bersama. Kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang menopang dan memelihara kehidupan kita hari lepas hari dan minggu lepas minggu. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk tangan Tuhan yang menopang dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sungguh menyadari hidup kami ada berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang mengaruniakan dan Tuhan yang memelihara. Keberadaan kami terjaga dengan baik itu karena kasih karunia dan rahmat yang datang daripada Tuhan. Terlebih di hari perhentian pada minggu ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah di hadapan Engkau. Berkati waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin dan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan sebagaimana tema yang akan kita bahas bersama dalam khotbah minggu ini, yaitu kemerdekaan sejati. Kita akan melihat dan mendasari dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Nanti kita juga akan melihat satu bagian yang lain di dalam surat Roma. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi apabila anak itu, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu saya mengajak kita lihat lagi di dalam satu bagian di dalam surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga 18 maksud saya hingga ayat yang ke-22. Roma pasal yang ke-6 ayat 18 hingga ayat yang ke-22, firman Tuhan berbunyi demikian.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya sekarang kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini kita akan bertemu dengan banyak sekali monumen yang mengingatkan kita kepada peristiwa-peristiwa sejarah. Salah satu monumen yang mungkin paling dikenal adalah patung Liberty. Patung yang mengingatkan kita tentang bagaimana satu bentuk simbol kemerdekaan, simbol kebebasan, kemerdekaan dari penindasan, kemerdekaan dari kemiskinan, dan kemerdekaan dari keterbelakangan. Itu adalah dibalik simbol daripada patung Liberty. Satu patung yang menjulang tinggi dikatakan ada di sekitar dermaga pelabuhan di New York. Setiap orang ke sana akan sangat mengagumi karena dibalik daripada patung ini mengingatkan kita manusia-manusia ada tentang satu bentuk perjuangan lepas daripada penindasan di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu bicara soal kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksud di sini di dalam sepanjang sejarah peradaban manusia yang manusia perjuangkan itu adalah satu bentuk kemerdekaan secara fisik, secara badani. Karena memang kita tahu bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga tidak heran banyak orang rela demi kebebasan akan dirinya atau bangsanya, mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai akan kemerdekaan itu. Namun kita sebagai orang percaya jangan lupa, 2000 lebih tahun yang lalu, ada satu monumen yang juga mengingatkan kita tentang kemerdekaan. Dan kemerdekaan di sini bukan lagi bicara soal kemerdekaan secara fisik atau secara lahiriah, melainkan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan monumen itu adalah salib Kristus di Golgota. Minggu lalu kita barusan memperingati akan Jumat Agung dan Paskah. Momen yang mengingatkan kita bagaimana Kristus mati di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita daripada perbudakan dosa. Saat kita percaya kepada Kristus, disitulah iman kita diperhitungkan sebagai satu bentuk kebenaran. Dan disitulah engkau dan saya dibebaskan daripada perbudakan. Pada umumnya kemerdekaan ini diperjuangkan oleh para penggiat hak asasi manusia hari ini. Kalau kita lihat adalah bebas daripada penjajahan. Itu adalah bicara soal sesuatu yang secara fisik dan secara lahiriah mereka perjuangkan. Tapi ketika kita bicara soal kemerdekaan sejati di dalam Kristus, kita bukan lagi bicara soal perhambaan secara fisik. Karena memang betul engkau dan saya sampai hari ini, secara lahiriah, secara fisik, engkau dan saya tidak diperhamba oleh siapapun juga. Tapi kita akan bahas bagaimana manusia itu di dalam perhambaannya itu karena dosa yang membelenggu kehidupannya. Dan manusia itu dibebaskan di dalam Kristus. Baik roh dan jiwanya. Mereka dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, kemerdekaan secara fisik memang betul diperjuangkan oleh manusia. Manusia terus berjuang, para pahlawan terus berjuang, para penggiat hak asasi manusia terus berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi ketika kita bicara soal kemerdekaan sejati di dalam Kristus, itu kita dapatkan itu karena anugerah yang datang daripada Tuhan
secara cuma-cuma. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 mengatakan, kalau anak manusia membebaskan kita, memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Tuhan Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, ia tidak takluk kepada dosa dan tidak mengenal dosa atau tidak berbuat dosa. Maka di atas salib ketika dia mengalami kematian, disitulah dia membebaskan engkau dan memerdekakan saya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 8, kalau kita perhatikan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar orang banyak dikatakan. Pada waktu dia mengajar orang banyak, dan disitulah dia mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman-Nya, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup di dalam kebenaran dan mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan akan manusia. Lalu kita lihat bagaimana reaksi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka menjawab Kristus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun juga. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-33, kata orang, tanggapan orang Yahudi ini, bagi kita sebagian mungkin akan merasa aneh atau janggal. Kenapa? Bukankah mereka pernah diperbudak di Mesir? Pada masa setelah pasca daripada Yusuf memerintah, mereka diperbudak di sana. Bahkan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Bukankah mereka juga pernah dikuasai oleh Persia maupun Babel? Sehingga Alkitab mencatat mereka pernah dibuang ada di daerah Babel selama kurang lebih 70 tahun ada di sana di bawah perbudakan. Bukankah pada waktu firman Tuhan ini disampaikan, mereka juga sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Lalu mengapa mereka berkata bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun juga? Nah, kita percaya bahwa yang dimaksudkan oleh orang-orang dan pemimpin Yahudi pada waktu itu, mereka tidak menjawab Yesus dalam pengertian secara politik. Karena secara politik mereka sedang dijajah oleh Romawi pada waktu itu. Mereka tidak juga menjawab secara sosial. Karena secara sosial juga ada orang-orang Yahudi sendiri yang menjadi budak dari sesamanya. Mereka mengatakan hal ini adalah secara rohani. Karena mereka beranggapan sebagai keturunan Abraham. Mereka mempunyai perjanjian covenant dengan Allah. Bahwa mereka adalah umat pilihan. Jadi dalam status mereka sebagai umat pilihan, mereka percaya mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun juga secara rohani. Lalu kita lihat bagaimana Yesus menanggapinya. Ketika Yesus menjawab di ayat yang ke-34, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, dari situlah kita melihat bagaimana Yesus mengarahkan ketika bicara soal kemerdekaan, itu adalah lepas daripada perhambaan dosa. Bukan dalam pengertian politik, juga bukan dalam pengertian sosial yang mereka alami pada waktu itu. Kesalahan terbesar daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka menolak daripada Kristus. Pada waktu Yesus, ketika kita memperingati Jumat Agung, kita tahu ketika Yesus masuk di kota Yerusalem, mereka menolak, lalu mereka berkata, berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Kristus itulah jalan satu-satunya yang dapat melepaskan mereka dari perbudakan dosa itu. Kebanyakan orang masa kini, engkau dan saya, secara fisik sekali lagi saya katakan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita tidak terbelenggu atau terjajah oleh siapapun. Tapi engkau dan saya sampai hari ini sebagai keturunan Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Engkau dan saya terbelenggu jiwanya karena dosa yang ada. Oleh itu Yesus berkata kepada manusia yang mendengar pada waktu itu, masyarakat Yahudi dan kepada engkau dan saya. Jadi apabila anak itu yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya kalau kita perhatikan, bagaimana ketika Yesus bicara soal kemerdekaan, dia kaitkan dengan kebenaran. Ketika engkau dan saya percaya kepada kebenaran firman Allah, disitulah engkau seperti Paulus katakan, menaklukkan diri di bawah perhambaan daripada kebenaran.
Dan disitulah justru engkau dan saya mengalami akan kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan manusia sepenuhnya adalah satu bentuk pemberian daripada Allah lewat penebusan Kristus di atas kayu salib. Sama sekali tidak ada kontribusi atau usaha manusia. Kristus yang mengerjakan itu sepenuhnya atas bagi kita sebagai orang-orang berdosa. Ketika engkau dan saya dilahir barukan dan percaya kepada Kristus, disitulah engkau dan saya mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati ini tidak mungkin lepas atau terpisah dari ketaatan kita terhadap kebenaran daripada firman Tuhan atau perintah firman Allah. Ketaatan penuh kasih kepada firman Allah atau kebenaran firman Tuhan. Itu bukanlah satu bentuk upaya untuk mencapai atau meraih keselamatan, melainkan sebuah bentuk respon yang tulus. Hati yang jujur, hati yang penuh dengan kasih, ingin melayani, ingin menyenangkan Tuhan yang sudah menebus hidup kita dari perbudakan dosa. Yang memberikan satu hukum rohani yang baru, supaya kita boleh hidup sejahtera di dalam Tuhan. Nah, kemerdekaan yang sejati ini adalah bebas dari perhambaan dosa, yang terus dipertahankan dengan hidup dalam terang kebenaran akan firman Tuhan melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Bila kita perhatikan teks bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ini adalah satu bentuk lanjutan daripada percakapan Yesus dengan seorang perempuan dikatakan pada waktu itu. Nah, ini adalah satu bentuk percakapan lanjutan gitu loh. Dengan mereka yang juga pada waktu itu seorang perempuan yang kedapatan sedang berzina. Lalu pada waktu itu Yesus ada di bait suci. Nah, disitulah Yesus melanjutkan akan pengajarannya. Sebelum kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika mendengar akan pengajaran daripada Kristus, Yesus ketika berdialog dengan mereka, sebelumnya Yesus mengatakan dia adalah terang dunia. Dia tidak berasal daripada dunia, tapi dia berasal dari atas, yaitu Bapa. Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini adalah untuk menebus manusia daripada perbudakan dan mengaruniakan akan kemerdekaan. Salah satu contoh yang jelas adalah ketika dia bagaimana menolong perempuan yang sudah jatuh dalam perzinahan. Karena itu dia berkata, kalau kita perhatikan ketika dia berdialog, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, di situ Yesus katakan, ketika mereka mengalami pengampunan, kemerdekaan, Yesus katakan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita lihat ketika bicara soal kemerdekaan sejati, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, Yesus katakan orang-orang yang memperoleh kemerdekaan sejati adalah mereka yang sudah memiliki satu status yang baru sebagai murid-murid daripada Kristus. Di ayat yang ke-31 firman Tuhan mengatakan demikian, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku." Di dalam bagian yang lain, ketika kita tinggal di dalam kebenaran, maka kebenaran firman itulah yang akan memerdekakan kita. Tapi di dalam bagian ini dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku." Nah, orang-orang Yahudi kalau kita lihat dalam dialog itu, selalu berpikir mereka adalah keturunan daripada Abraham. Tidak pernah diperbudak oleh siapapun juga. Pengertian mereka di sini Yesus koreksi. Yesus katakan bahwa orang yang adalah keturunan Abraham, yang mengerti dan memegang teguh iman Abraham, adalah orang yang juga menjadi murid daripada Kristus. Ketika dia tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka mengalami satu bentuk perubahan status. Dari orang yang belum mengenal Allah, yang belum percaya, sekarang mereka menjadi percaya. Dan bahkan dikatakan mereka adalah murid daripada Kristus.
Nah, di dalam status yang baru sebagai murid ini, mereka dilepaskan dari perhambaan. Sebagai murid yang sejati, mereka juga mengalami akan kemerdekaan yang datang daripada Allah. Kemerdekaan sejati menempatkan mereka dalam satu status atau wilayah yang baru. Wilayah di mana Allah sepenuhnya meraja. Dalam pengertian bahwa Allah sepenuhnya berdaulat. Allah sepenuhnya berkuasa atas hidup daripada orang-orang percaya. Maka orang-orang yang demikian adalah orang yang mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka yang diakibatkan, yang dianugerahkan oleh anak, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengatakan dan mengingatkan, setiap orang yang berbuat dosa adalah budak atau hamba daripada dosa. Ini adalah status lama kita. Karena kita adalah keturunan Adam, firman Tuhan mengatakan, semua keturunan Adam adalah hamba-hamba daripada dosa. Ini adalah status lama kita. Tapi ketika kita mengenal kebenaran, di situ ada status-status yang baru yang Allah anugerahkan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Tuhan mengaruniakan status yang baru sebagai murid daripada Kristus. Dan di dalam status yang baru inilah kita menikmati akan anugerah yang datang daripada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, Paulus juga menunjukkan akan peralihan status itu. Barang siapa yang ada di dalam Kristus dikatakan dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, di dalam status yang baru ini, Tuhan memberikan akan hati yang baru kepada orang percaya. Ada satu keinginan yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk hidup di dalam Kristus. Sebagai murid Kristus, kita sudah dimerdekakan dan kita mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat Paulus mengatakan, tidak ada demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Roma pasal yang ke-8 ayat yang 1 dan yang kedua. Sekarang setelah kita ada di dalam Kristus, maka sudah tidak ada lagi penghukuman. Karena roh itu sudah memerdekakan kita, sehingga kita terlepas daripada dosa dan maut. Inilah kemerdekaan yang sejati, yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sekarang kita mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itulah yang memerdekakan akan kita. Jadi di dalam status yang baru ini, sebagai murid Kristus, sebagai anak Allah, engkau dan saya menikmati akan kemerdekaan yang sejati. Ada perubahan status dari hidup kita yang lama, dari perhambaan perbudakan dosa. Sekarang kita ada hidup sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, di bawah perhambaan kebenaran itu sendiri yang memerdekakan kita. Lalu yang kedua, kalau kita perhatikan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tentu timbul pertanyaan, mengapa orang Kristen masih hidup dalam perbudakan atau diperbudak dosa? Artinya kita bertemu dengan banyak orang-orang yang kita katakan orang percaya, toh masih tetap jatuh di dalam dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita menyadari dengan sepenuhnya, pada waktu engkau dan saya sudah dimerdekakan di dalam Kristus, hakikat manusia baru kita ini masih tinggal dalam hakikat yang lama, yaitu tubuh kedagingan kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kita masih bisa berbuat dosa. Nah, Paulus kepada jemaat di dalam jemaat di Efesus, pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-22 dan seterusnya. Di situ Paulus memaparkan, membandingkan antara kehidupan kita yang lama dan kehidupan kita yang baru. Dia mengatakan bagaimana kita menanggalkan manusia lama kita yang menemui atau menuai akan kebinasaan. Lalu sekarang kita mengenakan akan manusia yang baru, yang diciptakan Allah menurut kehendak Allah dan kebenaran Allah dan kekudusan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, di situ Paulus mendorong orang-orang Efesus
Bahwa di dalam ketika kita sudah ada di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, tanggalkan kehidupan kita yang lama. Hidup di dalam dosa yang akan menuai kebinasaan. Tapi kenakanlah manusia yang baru. Nah, untuk bebas dari belenggu dosa ini, disinilah kita terus bertekun di dalam kebenaran Tuhan. Bertekun di dalam janji akan pemeliharaan daripada Allah. Mengiringi Tuhan sepanjang umur hidup kita. Hidup sebagai orang merdeka. Bukan lagi sebagai orang yang dikatakan menyalahgunakan kemerdekaan. Yang menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba daripada Allah. Petrus itu pun mengatakan dengan sangat jelas dalam suratnya. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk sesuatu yang jahat. Kenapa demikian? Karena di dalam hidup kita setelah kita dimerdekakan, dosa yang masih ada di dalam diri kita sebagai keturunan Adam, kedagingan dan tabiat kita yang lama, terus berjuang dengan hidup kita yang baru. Maka dikatakan jangan lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang ada, tapi pergunakanlah itu sebagai sesuatu yang membangun, yang bermanfaat untuk kehidupan kita orang-orang percaya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Paulus mengatakan, saudara-saudara, kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena memang ada orang yang berpikir setelah mereka memperoleh anugerah kemerdekaan, keselamatan yang datang daripada Tuhan, maka mereka kembali lagi hidup dalam yang lama, menyia-nyiakan anugerah yang datang daripada Tuhan, lalu bertobat lagi, dimerdekakan, diampuni lagi, lalu jatuh di dalam dosa dan terus-menerus mereka berulang. Paulus katakan bukan demikian. Kalau kita sudah dipanggil merdeka, jangan kembali lagi mempergunakan kemerdekaan itu sebagai satu kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi marilah gunakan kesempatan kemerdekaan yang Allah anugerahkan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Pakailah kemerdekaan itu sebagai satu landasan untuk mengasihi dan melayani akan orang lain. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan, ceritakan ulang dalam kesempatan ini. Dikatakan pada abad ke-18 gitu ya, tepatnya 1745 hingga 1796. Ada seorang yang bernama Alauda Equino. Dia ketika berumur 11 tahun pada waktu itu di abad ke-18, di mana perbudakan begitu marak dan masif, dia itu diculik lalu dijual sebagai seorang budak. Dia berhasil melewati satu bentuk perjalanan yang begitu panjang. Sampai akhirnya dia katakan dia tiba di Inggris. Ketika dia berumur 20 tahun, ia menebus dirinya untuk kemerdekaan. Dengan masih membawa luka fisik dan emosi dari perlakuan yang tidak manusiawi selama masa perbudakan itu. 9 tahun yang dia jalani. Jadi ketika dia berumur 11 tahun dia diculik. Dijual sehingga dibawa sampai di Inggris. Ketika dia sudah berumur 20 tahun, dia menebus dirinya sendiri untuk kemerdekaan. Karena merasa bahwa dia tidak bisa menikmati kemerdekaan itu sendirian sementara dia masih melihat ada begitu banyak budak pada abad 18 itu. Maka Equino ini dikatakan, dia pun aktif dalam pergerakan untuk menghapus perbudakan di Inggris. Dia menulis begitu banyak autobiografi tentang dirinya. Lalu dia berjuang di dalam lembaga-lembaga akan sosial masyarakat pada waktu itu untuk gerakan akan perbudakan. Sampai akhirnya bagaimana akhirnya apa yang dia perjuangkan itu berhasil. Sehingga perbudakan di Inggris itu dihapuskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya apa yang dilakukan oleh Equino ini adalah sesuatu yang sangat bernilai untuk kemanusiaan manusia itu sendiri. Tapi engkau dan saya harus ingat satu hal.
Di awal abad pertama, 2000 tahun lebih yang lalu, ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, dia berinkarnasi di dalam dunia ini, dia juga berjuang bagi engkau dan saya yang berada di bawah perbudakan dosa, dan tidak ada satu orang pun yang mampu, yang sanggup melepaskan diri daripada perbudakan ini. Perbudakan dosa ini yang menguasai akan membelenggu hidup manusia, yang akan membawa manusia kepada kehancuran dan kebinasaan. Ini yang Yesus bebaskan. Sehingga Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roma pasal yang ke-8 ayat 34 hingga ayat yang ke-36. Inilah yang Yesus perjuangkan. Karena dulu kita adalah hamba dosa. Dan kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam keluarga Allah itu sendiri. Dan kita tinggal di luar. Tapi sekarang kita adalah anak yang dimerdekakan. Kita memperoleh bagian di dalam Tuhan. Mari ketika kita menyadari hidup dengan status yang baru. Bukan lagi sebagai hamba atau budak daripada dosa, melainkan hamba kebenaran. Kita akan menerima kuasa yang datang daripada Tuhan. Sehingga dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita yang fana ini. Supaya kita tidak lagi menuruti keinginan kedagingan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sadar akan betapa berharganya akan kemerdekaan yang sudah Kristus anugerahkan kepada engkau dan kepada saya. Kristus yang sungguh-sungguh sudah memerdekakan kita. Mari pergunakanlah kemerdekaan yang Allah anugerahkan itu. Bukan lagi sebagai satu kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi sebaliknya justru menjadi kekuatan landasan yang baru. Untuk melawan segala bentuk godaan dan cobaan di dalam dunia ini. Untuk melayani sesama di dalam kasih dan kebenaran daripada Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita di kemudian hari juga boleh menjadi berkat. Amin. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya yang sudah menikmati akan anugerah kemerdekaan yang datang daripada Kristus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melayani dengan kasih satu dengan yang lain, agar kemerdekaan yang kita alami di dalam Tuhan itu boleh menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan memerdekakan kami daripada hidup kami yang lama di bawah perbudakan dosa. Kami saat ini boleh menjadi murid daripada Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Dan kami boleh tinggal di dalam keluarga kerajaan Allah itu sendiri. Menikmati anugerah demi anugerah. Tuhan tolong kami ya Tuhan, kami sadar ketika kami menikmati kemerdekaan, hakikat keberdosaan kami tetap dalam kedagingan yang ada ini. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh itu Tuhan tolong mampukan kami supaya kami boleh berjuang untuk mengalahkan keinginan kami yang lama. Dan hidup di bawah perhambaan kebenaran itu sendiri. Sehingga kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, itu boleh menjadi satu kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Pakai umat-Mu ya Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan pelihara mereka satu demi satu. Mereka yang sudah dibebaskan daripada perbudakan dosa, biarlah kami semua hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 telah terjadi bencana alam berupa angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor yang menerpa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dari informasi yang dapat kita dengar di TV atau baca di koran atau media elektronik sampai saat ini, korban bencana alam dan kerugian material sangat masif atau besar sekali. Korban yang meninggal dunia telah mencapai lebih dari 100 orang, yang hilang lebih dari 70 orang, dan yang mengungsi lebih dari 13.000 jiwa.
rumah yang rusak berat hampir mencapai 2.000 dan puluhan fasilitas umum rusak. Sekolah Kasih Karunia yang berlokasi di Kota Kupang yang saat ini dilayani oleh penginjil Hartono dan penginjil Esther Limin tidak ada korban jiwa. Tapi ada beberapa bagian bangunan yang rusak tertimpa pohon. Sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT, GKA Gloria akan mengumpulkan persembahan untuk membantu mereka. Jemaat yang ingin mengambil bagian dapat memberi persembahan melalui rekening gereja masing-masing mulai minggu ini sampai minggu depan. Persembahan perlu diberi catatan bantuan bencana alam NTT. Jemaat dapat juga membawa persembahan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di TU masing-masing. Demikian himbauan dari kami, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan kode QRIS yang tertera pada layar, ataupun transfer ke rekening gereja masing-masing. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ketika kita memberikan persembahan, biarlah kita boleh meneladani Rasul Paulus yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan, bahwa apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Namun biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui wadah GKA Gloria. Inilah ya Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Di penghujung ibadah ini, mari saudaraku sekali lagi kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Kristus dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Doa teduh kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.